Masih sangat segar di ingatan kita akan peristiwa pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu banyak orang berusaha dengan caranya masing-masing agar peristiwa yang kelam menakutkan tersebut segera dapat diatasi. Termasuk di antaranya, ada hamba Tuhan berkapasitas besar yang mengaku disuruh oleh Tuhan untuk menghardik COVID itu dalam nama Yesus. Tetapi nyatanya COVID-19 tetap bergeming, tidak dapat dihardik dalam nama Yesus. COVID-19 baru benar-benar bisa dikendalikan setelah usaha vaksinasi yang dilakukan secara masif berhasil menciptakan kekebalan kelompok, herd immunity. Demikian pula halnya dengan tebaran tayangan di media sosial terkait kontroversi bahasa roh. Kontroversi di media sosial tidak mungkin bisa dihindari, dan tidak mungkin pula bisa dihardik dalam nama Yesus. Cara yang bisa ditempuh untuk menangkalnya, ialah dengan memperdalam pemahaman kita tentang kebenaran tersebut. Pemahaman kita harus cukup dewasa, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Fenomena bahasa roh sudah mulai muncul sejak peristiwa pencurahan Roh Kudus atas murid-murid Yesus pada hari Pentakosta. Fenomena tersebut hadir sebagai tanda atau bukti fisik dari penyataan Roh Kudus atas murid-murid itu, Kisah Rasul 2 ayat 4. Tanda penyataan yang sama terjadi pula dalam peristiwa Kaisarea, Kis 10:46, dan dalam peristiwa Efesus, Kisah Rasul 19 ayat 6. Kata Yunani yang digunakan dalam ketiga ayat ini adalah sama, yakni glossaisiang, oleh Lai, diterjemahkan secara berbeda. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 diterjemahkan sebagai bahasa-bahasa lain, sedangkan dalam pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat 6 diterjemahkan sebagai bahasa roh. Dalam Alkitab Penuntun, bahasa roh didefinisikan sebagai tanda baptisan Roh Kudus dan sebagai salah satu karunia Roh Kudus. Keterangan di atas menunjukkan bahwa fenomena bahasa roh itu, baik sebagai tanda baptisan maupun sebagai karunia Roh Kudus, muncul secara konsisten dalam setiap peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas orang percaya, dan sejauh itu tidak ada masalah. Bahkan pemunculannya tidak hanya terbatas pada ketiga peristiwa tersebut. Adanya bahasan atau singgungan tentang Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hampir seluruh kitab PB mengindikasikan bahwa fenomena bahasa roh itu dikenal secara umum di semua jemaat, dan tidak ada masalah. Masalah baru muncul di jemaat Korintus, akibat adanya kontroversi terkait manifestasi karunia-karunia Roh Kudus. Akibat kontroversi itulah maka Paulus merasa perlu membahas masalah karunia Roh Kudus, terutama tentang bahasa roh, secara panjang lebar dalam 3 pasal utuh, 1 Korintus 12 ayat 14. Kita akan menyoroti hal ini di dalam seri berikut. Mengakhiri seri yang kedua ini, penulis perlu menegaskan bahwa, berdasarkan uraian di atas, kontroversi bahasa roh bukanlah barang baru. Ia sudah ada sejak pertengahan abad pertama Masehi, di jemaat Korintus. Sebagaimana kita ketahui bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang tidak dewasa secara rohani. 1 Korintus 1 ayat 10-17, 3 ayat 1-9. Meskipun mereka kaya akan karunia-karunia rohani. 1 Kor 1 ayat 4-7. Dengan demikian, maka kontroversi bahasa roh yang terjadi di jemaat Korintus tidak dapat dilepaskan dari ketidakdewasaan rohani jemaat tersebut. Selamat beraktivitas dalam sepekan. Doa saya menyertai, Immanuel.